Pas lagi jalan udah mau sampai ke sumber air ini, tiba-tiba jalan yang harusnya tinggal tek, gue dibelokin dong, dibelokin. Dan pas lagi jalan dibelokin kayak gitu, gue nemu yang namanya salah satu gapura terbuat dari bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Kali ini gue bakal bawain dongeng horor tentang mamang gua dan gua nih. Buat lu yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, lu wajib jangan skip video ini. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share video gua ke banyak orang. Nah, buat lu yang mau lihat video vlog gua dan ikut OT gua, tonton video gua di sini. Buat lu yang mau tahu info OT gua, bisa lihat di sini juga. Oh iya, gua mau ngasih giveaway buat kalian-kalian nih. Caranya buat lu yang punya cerita horor, lu bisa kirim cerita lu via email di sini. Atau lu bisa lihat juga di link deskripsi di bawah ini nih, biar lu lebih jelas gitu kan. Nah, untuk giveaway-nya apa? Nah, giveaway-nya tuh yaitu gelas terbaru gua, yaitu gelas stainless kayak gini. Nanti bakal gua kasih lihat foto lebih jelasnya ya. Cerita yang terpilih pertama itu bakalan langsung gua kasih 5 piece. Jadi ya, orang pertama yang langsung kirimin ke email gua, ke email yang sudah dicantumin, itu orang pertama khusus 5 orang itu bakalan langsung dikirim. Nanti bakalan gua reply email lu, atau lu mau ke DM juga kalau lu udah ngirim email ke gua gitu kan. Nanti pokoknya bakalan gua kabarin ke lu langsung secepatnya. Dan pengumuman giveaway paling pertama itu akan diumumin di tanggal 1 Agustus. Ya, nanti gua akan posting di Instagram juga, akan gua posting di YouTube gua juga. Jadi buat kalian yang punya cerita pengalaman horor, pokoknya buruan kirimin ke email yang sudah tertera. Dan gua itu akan ada yang namanya segmen terbaru nanti di bulan Agustus. Jadi lu wajib pantengin video gua, dan ada sesuatu hal yang seru, menarik, dan bahkan ada hadiahnya. Oke, nggak usah banyak ngomong, kita masuk ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan jangan lupa ngopi biar nggak panik. Berhubung gue punya gelas baru nih, ada tutupnya. Jadi kopinya tuh lumayan awetnya, lumayan lama ya. Sebenarnya gelas ini tuh ada tulisannya, cuman kalau agak jauh nggak terlalu kelihatan. Nanti pokoknya gue kasih lihat lah ya, gue spill. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, sebelumnya tuh gue pernah posting di Instagram tentang ada kejadian yang namanya banjir di Surya Kencana cuy. Dan di situ tuh banyak yang bilang, wah bang. Nah, sebetulnya yang gue rekam ini adalah salah satu temen gue. Gue bakalan munculin videonya. Jadi temen gue itu mandi ketika banjir di Surya Kencana. Jadi banyak yang bilang, wah bang lu nggak sopan malah mandi di situ gitu kan. Ini nanti orang buat minum gimana bla bla bla. Kalian tuh udah kesurken tuh, maksudnya kalau buat orang-orang yang udah tahu itu paham sebetulnya surken tuh nggak pernah yang namanya sebanjir itu. Dan lagian juga siapa yang akan minum air banjiran itu? Toh itu air banjir dari kiri kanan, dan lu udah tahu ya, kiri kanan surken itu adalah semua ladang-ladang ranjau. Dan nggak mungkin orang yang sudah sering naik ke Gunung Gede itu minum dari solokan si Surya Kencana, apalagi dengan kondisi banjir. Udah banyak itu yang namanya vitamin J, yaitu vitamin jorok.
Jadi ya gue sih cuma ngasih tahu aja, dan ketika teman gue mandi pun tidak disarankan ketika hujan lu ikut-ikutan mandi di aliran sungai Surya Kencana karena itu dingin banget. Ya intinya kalau belum berpengalaman jangan ditiru lah gitu kan. Ya kalau kita sih insya Allah nggak apa-apa lah, karena ya masih tahu kapasitas, oh gue masih kuat dan lain-lain. Bukan bermaksud menyombongkan, tapi memang kita tahu akibat dan kita ngelakuin itu pun dengan kesafetyan lah, dan setelahnya pun kita langsung ganti baju, langsung diangetin, minum yang panas dan lain-lain. Gue cuman mau ngasih tahu itu doang. Oke, bakalan gue lanjut ke ceritanya. Jadi ceritanya ini tuh berawal dari, bisa dibilang ini adalah hari libur lebaran setelah lebaran ya. Pada saat itu tuh gue belum yang namanya suka atau gemar naik gunung. Ya di tahun 2014an atau 2013an gitu. Nah kebiasaan setelah lebaran, biasanya gue dan kawan-kawan atau gue sama teman-teman ini biasanya kita main ke pantai. Ada agendanya. Ya sehari atau 2 hari setelah lebaran, setelah kumpul-kumpul sama keluarga gitu kan. Cuman pada saat itu tuh gue enggak yang namanya kepengen main ke pantai, karena menurut gua tiap tahun agendanya ke pantai lagi. Ya kampung gue ini bisa dibilang lumayan cukup dekat lah untuk akses ke pantai, ke Pelabuhan Ratu, ke Geopark, ke Ujung Genteng dan lain-lain itu dekat banget ya, walaupun jarak 2 jam bagi kita tuh dekat lah. Cuman pada saat itu gue ngerasa bosan aja, gue mendingan stay aja, banyakin waktu dengan keluarga gitu kan. Dan dari situ pun gue masa bodoh nih dengan anak-anak yang lain gitu. Dan ternyata ketika gue punya pikiran kayak gitu, nggak lama itu gue kedatangan tamu, yaitu teman-teman gue gitu kan, sekitaran beberapa orang datang. Mereka tuh ngucap salam kan, assalamualaikum, ya gue tembalin, waalaikumsalam. Mereka datang semua. Pada saat mereka datang, gue tuh tahu sebetulnya mereka tuh pasti nanyain, lebaran sekarang agenda kemana? Dan gue di situ belaga-belaga bego aja, maksudnya kayak diem aja, nggak ngebahas sesuatu hal yang mereka inginkan gitu kan. Dan ternyata pas ketika mereka datang ke situ, mereka langsung to the point. Kita mau kemana nih, kok nggak ada kabar-kabar? Biasanya juga pas lebaran tuh atau setelah selesai sholat itu kita langsung ada agenda atau ada wacana gitu kan, mau kemana. Tapi kok sekarang nggak ada. Dan gue pun menjawab ke anak-anak itu, gue bilang lagi mager nih, gue lagi pengen ngabisin di rumah aja, dan gue kayaknya akan ada rencana yaitu ngeliwet. Nah kenapa gue beralasan ngeliwet? Sebetulnya gue tidak punya agenda atau rencana untuk ngeliwet. Nah anak-anak ini biasanya kalau diajakin ngeliwet sambil ngecamp, itu mereka tuh biasanya menolak atau bisa dibilang males lah kalau ngecamp gitu kan. Karena rata-rata dari teman-teman gue ini banyaknya tuh penakut semua. Ya walaupun penakutnya tuh nggak penakut banget sih, tapi mereka tuh kayak mager lah kalau ngecamp, mendingan jalan-jalan ke pantai gitu kan. Nah singkat ceritanya si temen gue ini tuh bilang kan, kita sebut aja namanya si Bono gitu. Si Bono ini bilang, lu ngecamp sama siapa? Dan kebetulan di situ ada temen yang lumayan cukup dekat, yaitu namanya Kuncen sama si Dukun. Nah gue bilang tuh gue bakalan ngecamp sama si 2 orang ini. Loh kok lu gak ngajak-ngajak kita? Ya gua gak ngajak karena gue tahu lu pasti bakalan nolak gitu kan. Dan si Bono ini bilang, ya udah dah kita ngecamp aja, kapan emang mau berangkatnya? Dari situ gue langsung mikir dong, kata gue, anjir ini anak si Bono ini kok tiba-tiba mengiyakan dan mau ikut. Padahal itu gue cuman bercanda, atau kayak gue tahu nih mereka gak bakalan ikut. Jadi kalau mereka gak ikut pun ya gue bisa bebas gitu kan. Dari situ gue bingung, diem ngelamun, sampai akhirnya gue punya pikiran lah, Bon, rokok gue udah mau habis nih, tolong beliin lah. Ya udah beliin tuh sama dia, padahal rokok gue masih banyak gitu kan. Nah setelah si temen gue satu ini udah pergi, gue ngobrol lah sama si 2 temen gue ini kan. Gue bilang, gimana ini? Kedua temen gue malah ketawa-ketawa. Ya lagian lu kenapa ngejanjiin, bukannya kita nggak ada agenda ke sana ya? Iya sih nggak ada agenda, harusnya lu ngerti dan paham dong kenapa gue ngomong kayak gitu. Nah mereka berdua tuh kayak iya paham, tapi kan tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi lu. Dan dari situ kedua orang ini tuh bilang, ya udah lu tanggung jawab. Ya udahlah mau nggak mau gitu kan. Dan nggak lama si Bono ini datang nih, rokok lu, dia bilang. Ya udah lu kabarin anak-anak di sono, kita ngecamp aja, gue bilang gitu kan. Ya udah iya.
nanti malam kumpul aja di rumah gua gitu. Nah udah dari obrolan kayak gitu, temen gue ini pada bubaran semua, mereka ngabarin beberapa temen. Sebetulnya yang dikabarin tuh lumayan cukup banyak ya. Dan gue pun kalau ketika semua misalkan ikut, gue agak bingung juga karena ya dalam segi hal tenda itu kurang lah bisa dibilang ya. Dan alat-alat juga agak terbatas walaupun ada dari saudara gue, tapi kan nggak sekomplit yang kayak gue punya sekarang gitu. Dan udah dari situ mereka bubar. Singkat ceritanya muncullah di malam hari. Di malam hari ini ternyata beberapa teman mungkin sekitaran 8 atau 9 orang itu pada ngumpul di rumah gua. Nah pas lagi kumpul di rumah gua ini ada beberapa sih sebetulnya yang komplain gara-gara kok ngecamp sih nggak kayak biasanya kita ke pantai dan lain. Gue bilang gue pengen nyari suasana baru. Emang lu nggak bosan apa tiap lebaran kita mainnya ke laut terus. Nah udah dari kayak gitu, udah ngobrol panjang lebar dan gue pun bilang lah bahwa kita ya udahlah kita camp aja, gue nyari suasana baru. Tapi ketika anak-anak datang ini, mereka tuh bawa 2 orang cewek. Dan pada saat itu memang jadi pusat perhatian ketika kita ngumpul semua. Karena teman-teman gue sebetulnya ada yang cewek tapi mereka nggak bisa ikut gitu. Dan pas yang ngumpul ini kebetulan cowok semua. Dan 2 cewek ini gue nggak kenal. Ternyata 2 cewek ini kita sebut aja namanya Mawar sama Melati. Nah 2 cewek ini adalah kedua temennya dari salah satu temennya gue ini. Jadi kita sebut aja temen gue ini namanya Doni. Doni ini izin ke gue, bang apa Sol 2 cewek ini ikut ya, dia pengen ngerasain ngecamp gitu kan. Gue bilang ya nggak apa-apa sih. Gue tuh ngerasa nggak enak sebetulnya gara-gara bercandaan anak-anak nih sebenarnya menurut bagi pribadi ya, temen yang setongkrongan tuh ya biasa-biasa aja. Cuman kalau ke orang lain sama orang yang baru dikenal kita takutnya baper gitu kan, takutnya bikin sakit hati. Ya namanya juga cocot-cocot bocah-bocah kagak jelas kan, kadang-kadang keluar lah kata-kata binatang dan lain-lain. Bukan sesuatu hal kata-kata yang harus dicontoh gitu kan. Tapi ya kita namanya teman setongkrongan itu sadar bahwa itu tuh cuma sebatas bercandaan. Dan si 2 cewek ini tuh ya nggak apa-apa kak, tenang aja, aku bukan tipikal cewek-cewek yang baper gitu kan. Dia tuh manggilnya abang atau kakak gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Dan setelah dari obrolan kayak gitu akhirnya gue ngebagi tugas nih. Gue ngebagi tugas ke beberapa anak-anak. Pas lagi ngebagi tugas gitu, salah satu temen gue itu bilang, gimana nih soal tenda, atau kita bawa cewek? Kan nggak mungkin juga kalau kita cuman nyiapin namanya 2 tenda. Mungkin kalau 8 orang itu cowok semua ya nggak jadi masalah, tapi ada cewek biar dipisahin. Ya udah nanti gampang deh kalau kekurangan tenda, nanti gue bakalan minjem ke mamang gue bilang gitu kan. Oh ya udah akhirnya gue bagi. Nah si 2 orang ini, si cewek ini gue tidak nyuruh mereka bawa apapun. Tapi mungkin karena mereka ngerasa nggak enak, karena mungkin mereka, kak gue bawa apaan ini? Sebetulnya gue bilang lu gak usah bawa apa-apa, lu bawa salin aja sama cemilan lu aja. Tapi mereka kayak wah gimana ya. Sebetulnya ketika gue mau jalan itu kita punya uang kas sendiri cuy. Biasanya tuh kita ngumpulin ya entah berapa. Kalau memang kurang baru kita patungan. Kalau lebih ya kita gak patungan. Paling ya cuma sebatas patungan buat beli bensin doang kalau misalnya perjalanan ke laut gitu kan. Nah pada saat itu gue bilang kita ada uang kos kok untuk beli logistik mah. Tapi ya mereka mungkin ngerasa gak enak dan mereka pun ngasih uang lah ke gue. Dan gue pun ya gue langsung terima, namanya juga rejeki gitu kan. Akhirnya gue terima nih. Pas udah gue terima lumayan lah buat beli rokok anak-anak gitu kan. Walaupun sempat ada beberapa anak-anak yang bilang jangan ditilap. Gue bilang iya kagak. Nah akhirnya dari situ kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan fokus anak-anak ini yaitu ke si 2 cewek ini. Ya bisa dibilang si cewek ini tuh cakep cuy. Cakep, tapi pada saat itu gue ngerasa kayak ada sesuatu hal yang aneh sama si cewek ini. Ya walaupun gue nggak tahu apa gitu tuh yang cakep. Dan itu pun sempat diledekin sama yang lain ya kayak cari muka gitulah. Dan kita pun ya sempat ngebercandain, ngegombalin dan lain-lain. Saking asiknya ngobrol nggak lama waktu pun udah malam gitu kan. Pas waktu udah malam mereka pun bubaran. Tapi yang belum bubar itu tinggal nyisa Kuncen sama si dukun ini. Mereka stay itu di situ kan. Nah pas yang lain udah bubar, gue bilang dong ketika udah nggak ada siapa-siapa, ketika gue bertiga doang, gue bilang, Kun, kok gue ngerasa aneh dengan 2 cewek ini ya. Si dukun pun punya firasat yang sama. Iya sih,
Tapi nggak tahu juga ya. Ya semoga aja kita nggak kenapa-napa lah kalau bawa si 2 orang ini. Lu tahu kenapa gitu kan? Enggak nih, nggak tahu. Nah udah dari obrolan kayak gitu, akhirnya gue mutusin buat main ke rumah Mamang buat minjem peralatan yang kurang gitu kan. Yaudah kita jalan yuk, jalan. Ya udah tuh gue bertiga jalan aja. Pas lagi jalan kayak gitu, singkatnya sampailah di rumah depan si Mamang gue ini. Tapi ketika gue udah sampai di depan rumah Mamang, tiba-tiba Mamang ini ngebukain pintu. Set. Yuk masuk, ngopi. Gue bertiga heran dong dan kaget. Ngopi? Kok bisa tiba-tiba ditawarin ngopi gitu kan? Dan ternyata pas di dalam rumah, di tengah rumah itu udah disiapin kopi. Dan yang lebih aneh adalah ada tenda, ada beberapa alat yang memang akan gue pinjem sama anak-anak. Gue di situ langsung nanya, lu udah tahu gue bakalan kesini dan bakal minjem alat? Mama gue cuman senyum, ya udah sih, gue mah tahu. Dari situ gue kayak, elah, nih Mamang satu ini gue bilang aki-aki ini tuh nggak bisa diajak bercanda gitu kan. Tapi ya walaupun sebetulnya gua Kuncen Dukun itu udah tahu karakter dari si Mamang ini, tapi si Kuncen tuh sempat penasaran, kok lu bisa tahu? Makanya banyakin sholat, banyakin zikir dan lain-lain. Jadi lu nanti juga bisa kayak gitu. Kuncen tuh semangat kayak, wah iya. Udah deh, nanti gua bakal rajin zikir dan lain-lain gitu kan. Dari situ kita ngopi-ngopi doang nih, kita ngopi-ngopi dan sampai akhirnya kita juga lumayan cukup lama di rumah Mamang gua. Dan singkatnya kita pulang dan pulanglah ke rumah masing-masing. Dan pada saat itu alat dibawa sama anak-anak kan. Pulang ke rumah masing-masing. Dan singkat ceritanya mulailah ke hari H dimana kita akan mau berangkat ke area camp ini. Nah pas lagi mereka udah kumpul-kumpul kan ya, nyokap gue tuh buat orang yang beberapa yang udah pernah main ke rumah gue tuh tau lah nyokap gue tuh baik. Jadi sebelum berangkat nih sarapan dulu semua gitu kan. Bahkan kita sempat nimbal juga. Nah sebelum berangkat itu gue sengaja gue nggak mau bongkar kompor kan. Akhirnya gue bawa termos kecil gitu kayak ngisi kopi biar ya nanti nggak usah diseduh. Jadi kita tinggal nuangin aja gitu kan. Akhirnya kita berangkat dan kondisi dari rumah gua untuk sampai ke lokasi itu mungkin bisa ditempuh sekitaran 2 jaman. Sebetulnya dekat, cuman karena jalannya pada saat itu batu-batu, jadi ya lumayan cukup lama gitu kan. Nah singkatnya kita udah sampai. Dan pas udah sampai pas udah sampai di lokasi bukan Simaksi ya intinya warga kampung setempat lah. Kita nitipin motor. Dan pas kita nitipin motor dan kita pun mulailah trekking. Dan pada saat trekking ini kita dibagi 2 kelompok karena kondisinya kita bawa cewek atau bawa perempuan gitu kan. Jadi dibagi 2 kelompok. Nah sebetulnya tuh untuk ke bukit ini tuh bisa ditempuh 2 jam lah kalau misalkan yang naiknya tuh ya pendakian normalnya gitu untuk trekkingnya. Cuman karena kita bawa cewek dan perdana juga takutnya kecapean, jadi kita tidak terlalu akan memporsir. Dan ya tim yang depan tuh biar mereka beres-beres. Nah untuk bukit ini sebetulnya ada sebuah mitos atau ada sebuah legenda yang katanya ketika selesai turun hujan itu suka ditampakin dengan sosok kerdil, manusia kerdil. Ya kayak kurcaci gitulah ya, cuman hanya segelintir orang yang pernah ngelihat. Bahkan gue pribadi pun beberapa kali ke situ belum pernah yang namanya ngelihat sosok kayak gitu. Dan ya kayak mitos gitulah. Dan sosoknya ini pun tidak yang namanya nakut-nakutin, nyesatin atau ya berbuat jahat lah sama manusia itu. Ya intinya lulu gua gitu. Kayak mereka pas muncul ya udah cuek-cuek aja gitu. Nah akhirnya kita lanjutlah mulai trekking. Dan ternyata pas lagi trekking ini ya jalan beberapa menit, setengah jam atau berapa jaman gitulah, kita istirahat. Gua tuh nyuruh istirahat karena gua ngeliat dari si 2 cewek ini mulai kayak kelelahan. Gue bilang gak usah dipaksain, kalau memang capek istirahat aja. Tapi mereka berdua tuh kayak udah kak gak apa-apa, tenang masih kuat kok. Ya cuman gue tuh maksa lah intinya. Kita istirahat kan, kita istirahat. Dan gue pun karena memang bawa kopi di termos,
Ya gue mau ngopi itu, dan gue pun sempat ngebagiin ke si dua cewek ini. Dan ternyata si dua cewek ini lumayan cukup doyan juga walaupun kopi itu mau gitu kan. Dan gue nggak terlalu nawarin ke anak-anak. Gue bilang, lu kalau mau makanya bawa. Ya elah, anak-anak tuh pada kayak, bagilah dikit buat ngenakin ngerokok, bagilah dikit gitu kan, buat ngenakin ngerokok. Ya akhirnya ya gue bagi-bagi lah, ya gue cuman bercanda doang gitu kan. Nah udah dari istirahat kayak gitu, kita jalan lagi dan kita istirahat lagi. Dan ternyata pas lagi istirahat ini, salah satu dari mereka ini minta pipis. Bang, gue mau pipis di mana ya? Dari situ ketika mereka mau pipis, akhirnya gue nyari tempat atau spot nih, kira-kira anak-anak atau temen-temen gue ini kagak ada niatan jahil atau mau ngintip. Ya memang sih sebetulnya nggak akan diintip juga, cuman kan ya namanya jiwa-jiwa pemuda gitu kan, ada aja pengen ngisengin, apalagi kelihatan ceweknya cakep. Akhirnya gue cari lokasi dan ternyata nemu. Di situ pun gue masang sebuah banner atau kayak spanduk gitu, bekas spanduk agak dikelilingin, dan memang ukurannya juga kecil, dikelilingin gitu. Tuh pipisnya di situ aja, diantar aja kalian berdua aja gitu kan. Dari situ tuh anak-anak tuh udah gue aja yang nganter. Dari situ gue pada pelototin tuh anak-anak. Lu jangan macem-macem lu, gue bilang. Lah namanya juga usaha. Iya usaha sih usaha, tapi kagak usah nganterin kencing juga, gue bilang kan. Udah pipis aja nggak apa-apa kok. Dari situ mereka berdua tuh nanya, aman kan bang? Gue bilang aman kok, nggak apa-apa, lagian juga kita masih siang ini kan. Akhirnya mereka pipis, dan nggak lama dari beberapa mereka pipis itu tiba-tiba ada yang teriak. Dan teriaknya tuh mereka tuh nyebut nama-nama ular, bukan nama-nama ular, jadi kayak ular gitu. Gua pun langsung ngerespon kan, takutnya memang beneran ada ular, karena memang vegetasinya itu ya masih bisa dijamah sama ular lah, dan itu pun bukan bukitан yang tinggi banget, jadi ular tuh masih kemungkinan masih ada. Akhirnya gue lari kan, dan sebelum gue nyamperin ke mereka, gue teriak dulu, lu udah pakai celana belum gitu, takutnya tiba-tiba gue nyamperin mereka belum pakai celana, kan ribet lagi aja. Ya walaupun rezeki gitu kan buat gue yang lihat, tapi kan pada saat itu gue masih kontrol lah. Dan dari situ ketika mereka udah bilang gue pakai, kita cari nih. Dan ternyata pas kita cari kiri kanan, bahkan anak-anak yang lain pun nyari, itu tuh nggak ada. Gue sama temen-temen tuh sempet mukul-mukulin semak, kok nggak ada gitu kan. Mana ularnya? Tadi ada kah di situ? Gue tanya dong, ularnya sebesar apa? Ternyata ularnya tuh sebesar piring cuy. Jadi kayak lu tau lah piring-piring buat makan kan, selingkaran itu. Gue bilang anjir gede juga gitu kan. Ya udah, kalian udah selesai belum pipisnya? Udah. Akhirnya ya udahlah, gue beres-beres si spanduk itu, dan nyuruh mereka juga untuk ke lokasi yang semula kita istirahat. Akhirnya kita nerusin nih setelah beres-beres. Baru juga jalan beberapa langkah, gak lama si dua orang ini tuh teriak lagi, bang itu ularnya. Gua langsung nengok dong ke arah dimana mereka nunjukin si ular itu. Gua ngeliat di salah satu pohon, ternyata memang benar si ularnya ini tuh gede banget. Gue nengok kan, tapi gue nggak ngomong ke anak-anak gitu, nggak yang cerita anjir iya bener ular gitu. Anak-anak tuh sempet nengok, mana ularnya. Gua udah punya feeling kok anak-anak kayak nggak ngeliat ya. Dan Mawar sama Melati ini nunjuk, itu ularnya di atas pohon ini. Dilihat kan. Terus anak-anak yang lain nanya, lu beneran nggak ngeliat ular? Enggak kok. Nanya ke gua gitu, lu kan ngeliat? Enggak. Padahal gua ngeliat, ternyata yang ngeliat itu gua sama si dua cewek ini doang. Dan karena gua tidak mau ngesuges atau bikin parno mereka berdua, gue nyuruh jalan. Udah yuk jalan aja, nggak apa-apa kok. Gue bilang nggak akan ganggu juga, yuk jalan aja. Nah sebelum mau jalan ini, gue tuh ngerasa kayak ada yang ngomong. Jadi intinya itu tuh sumber suaranya tuh kayak dari si ular ini. Jadi yang ngomongnya itu tuh, dia tuh minta untuk hati-hati dan jagain si dua orang cewek ini. Katanya di atas itu udah ada yang nungguin. Dan gue pun kayak, ya udah deh kalau memang lu meringatin kita semua, ya gue akan berterima kasih ke lu gitu kan. Tapi tolong jangan ganggu temen gue, karena takut dengan penampakan lu. Dan dalam hati gue pun bilang, udah ya lu jangan nongol lagi, kalau bisa lu pergi.
Tiba-tiba ular itu yang gue perhatiin itu turun ke bawah, set, dan dia masuk ke semak. Ketika masuk ke semak ini, itu kedengeran cuy, itu kedengeran kresek. Bahkan teman-teman gue itu sampai ngecek ke arah semak yang bunyi itu, ternyata nggak ada apa-apa. Mereka tuh nggak ngelihat, padahal pas dicek itu gue takut dan panik. Jadi kalau mereka ngelihat, mereka pasti bakalan pingsan gitu kan. Dan gue pun kalau deket banget kayaknya takut juga sih, itu berhubung karena jauh aja kan gue agak berani. Dari situ wah nggak ada. Wah ya udah kita lanjut lagi lah jalan, lanjut lagi jalan. Dan sepanjang perjalanan ini gue kira tidak akan terjadi apa-apa lagi. Dan kondisi pada saat itu sebetulnya itu masih siang cuy, masih tengah hari lah, matahari juga masih panas-panas banget gitu kan. Ya karena berhubung kita dalam hutan aja, jadi kita nggak terlalu yang kepanasan banget. Kita jalan, dan di sepanjang perjalanan ini tiba-tiba salah satu dari mereka itu yang tadinya kan mereka di tengah diapit dua cowok, tiba-tiba tuh kayak ke belakang, set, bang, kenapa? Abang ngerasa ada yang aneh nggak? Gue bilang, apaan yang aneh? Itu bang, dari kanan kita itu ada yang merhatiin. Gue nengok dong, nggak ada, cuman firasat kamu. Dan nggak lama disusul lagi sama si satu cewek lagi. Ya bang, ada nih. Mereka tuh ngobrol lah, atau ngasih tahu gua tentang ada sosok yang kayak ngikutin dan merhatiin dari sebelah kanan. Gue bilang, ya udah kalian banyak-banyak istighfar, kalian banyak-banyak doa, dan tidak usah memikirkan tentang sosok yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini kita lanjut lagi jalan. Dan anak-anak itu sempat kepo kan, lu pada ngeliat apaan, lu ngeliat apaan? Udahlah lu nggak usah kepo, gue bilang ini urusan kita bertiga, lu nggak usah pada ngikut-ngikut gitu kan. Akhirnya kita jalan lagi, dan alhamdulillah kita sampai di area camp. Dan pas sampai di area camp, ternyata ada di situ tuh udah ada mamang gua. Sebetulnya gua tuh udah punya feeling dan firasat bahwa mamang gua itu pasti bakalan nyusul, karena pas perpisahan atau bisa dibilang pulang dari rumah tuh dia tuh kayak ngasih isyarat gua bakalan datang. Dan gua pun nggak terlalu heran. Dari situ beberapa anak-anak pun ada yang kaget kan, kok bisa gitu nih aki-aki satu ngikut. Sebetulnya gue agak keberatan, maksudnya ya ini kan acara anak muda gitu, kenapa tiba-tiba ada mamang-mamang gitu, udah kayak mamang-mamang pila aja. Tapi ya gue tau lah mamang gue ke situ tuh tujuannya baik. Sampai di situ gue pun nyuruh dua cewek ini untuk beres-beres, ganti baju, nanti datang lagi lah ke sini. Dan ketika udah sampai di area camp ini, gue kira anak-anak itu udah yang namanya prepare kayu bakar dan air. Ternyata mereka nggak tahu mager, nggak tahu memang iya jailannya mereka. Ya mereka tuh belum nyiapin itu semua. Dan ternyata ya udahlah kita bagi tugas lagi. Walaupun ada beberapa yang gerendangan dan kesel, tapi ya udahlah gitu, namanya juga sama temen kan. Dibagilah untuk yang nyari ranting buat bikin api unggun, dan sebagian nyari ngambil air. Dan pada saat itu gue menawarkan diri untuk ngambil air, dan gue minta mamang gue untuk nemenin ngambil air. Gue bilang, mang, nemenin ngambil air ya? Ya udah, iya ayo gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu mamang gue nggak bertele-tele dan kayak ya udah ayo gitu. Dan gue pun udah beres-beres, dan anak-anak pun sebagian udah nyari kayu. Ya gue berangkat nih sama mamang gue. Gue berangkat ngambil air. Gue sih sebenarnya tahu di mana tempat air itu. Cuman karena memang bawanya lumayan cukup banyak, akhirnya gue ngajak mamang gitu kan. Gue jalan, dan pas lagi jalan udah mau sampai ke sumber air ini, tiba-tiba jalan yang harusnya tinggal gue dibelokin. Dan pas lagi jalan dibelokin kayak gitu, gue nemu yang namanya salah satu gapura terbuat dari bambu. Nah pas lagi di gapura ini gue sempat heran kan, setahu gue di sini kagak ada kampung kan, nggak ada kampung, nggak ada desa. Bang, ini apaan? Bang, gue bilang ini desa. Hah? Desa? Masa sih desa? Iya beneran desa. Ya udah deh, kita lanjut lagi kan. Kita lanjut lagi jalan. Dan pas udah masuk ke gapura, ternyata bener cuy, di dalam itu ada sebuah desa. Dan muka mereka, perawakan mereka itu enggak yang terlalu nyerem-nyeremin banget. Ya bisa dibilang menurut gue ya kayak manusia normal, manusia biasa aja. Memang sih ada perbedaannya itu agak sedikit pucat, tapi gue nggak ngerasa takut. Dan gue bilang kan, ini kampung apa? Ini loh, kata mamang gue tuh, ini salah satu kampung yang menurut rumor atau sebuah legendanya
ini yang suka ditampakin ketika turun hujan. Oh ini, dan gue pun nanya, kan bukannya mitosnya atau cerita yang berkembang itu ada suku kerdil gitu kan, maksudnya suku kurcaci kayak gitu. Lu mah kayak begituan dipercaya ya. Mungkin kalau yang masih kecil ya mungkin anaknya kali lagi pada main gitu, kebetulan muncul dan nampak juga gitu kan. Iya kali ya. Ya udah deh, iya aja gue mah gitu kan, dan nggak mau ribet juga. Gue sempet tuh keliling-keliling agak dekat, nggak terlalu jauh-jauh banget dari desa itu. Dan pas udah keliling, mereka tuh nggak nyapa gue, nggak nanya gue dan lain-lain. Sampai udah keliling-keliling gitu, gue mulai nih ngerasa kayak merinding-merinding sedep. Nah pas lagi merinding sedep kayak gini, aduh gue udah gak enak di feeling gue. Dan gue langsung, Mang udah yuk, kasihan anak orang nih mau pada minum atau mau pada masak kalau airnya kelamaan. Ya udah ayo. Akhirnya setelah udah selesai dari situ, kita pun lanjut lagi lah. Kita lanjut lagi ngambil air, dan kita selesai ngasih air tuh kita langsung ke area camp. Dan ternyata ketika sampai di area camp itu banyak yang kesurupan. Yang kesurupan itu adalah 2 cewek dan 1 temen gue yang namanya Bono ini. Nah menurut beberapa orang, kalau Bono ini bisa dibilang dia tuh salah satu orang yang lumayan cukup sensitif daripada teman-teman yang lain. Jadi tiap main ke hutan, tiap main ke tempat yang agak angker dikit, pasti aja dia selalu kesurupan gitu kan. Walaupun nggak tahu penyebabnya. Ya menurut temen gue yang diceritain tuh, kayak nih bocah kencing di pohon gede deh gitu, kayak ya kencing sembarangan dari. Tapi menurut gue pribadi, ya elah, kayak lu nggak pernah kencing di pohon gede aja gitu kan, nggak mungkin sampai kesurupan. Dan pada saat itu si Bono ini itu bisa diobatin sama si dukun. Nah si dukun ini adalah orang yang dari temen gue pribadi atau teman-teman yang satu angkatan gue ini, dia orang yang lumayan cukup ngerti, cukup paham dibanding gue dan yang lain ya, karena memang ngajinya juga getol cuy kalau si dukun ini. Dan kenapa disebut dukun itu tuh ya gara-gara memang masalah demi itu dia agak lumayan gitu dibanding kita semua. Dan tapi yang 2 cewek ini, si dukun ini bilang ke Mamang, Mang gue yang 2 ini mah gak sanggup. Kalau si Bono gue masih sanggup, tapi gue gak tahu kenapa yang 2 ini gue gak sanggup. Nah menurut pengakuan dari anak-anak, si 2 cewek ini kondisi lagi di luar, tapi tiba-tiba teriak kalau mereka berdua itu lihat pocong. Pas lagi teriak kayak gitu, otomatis anak-anak kan langsung refleks, mana pocongnya, termasuk si dukun juga, mana pocongnya, ditunjuk ke salah satu tempat. Dan pas lagi ditunjuk ke salah satu tempat, ternyata di situ tuh anak-anak tuh nggak ada yang lihat cuy. Anak-anak tuh nggak ada yang lihat bahwa ada sosok pocong tuh. Jadi kayak mana, nggak ada. Dan yang lihat tuh cuma mereka berdua. Dan karena memang mereka mungkin dianggapnya kecapean, disuruhlah mereka untuk masuk ke dalam tenda. Ya udah mereka masuk ke dalam tenda, dan gak lama sebelum masuk ke dalam tenda mereka tiba-tiba pingsan dan kesurupan. Walaupun sempat mau lari ke sana dan mau lari nggak jelas gitu ya, ke sono ke sini, dan alhamdulillahnya itu keburu kayak dipegangin dan dipegang lah. Nah udah dari situ tuh menurut si dukun juga gue nggak bisa nih yang namanya nyembuhin, nggak tahu kenapa. Tapi kalau Bono tiba-tiba ya udah sembuh lah lumayan gitu kan. Dari situ kata Mamang, ya udah deh gue bantuin, dia bilang. Ya udah masukin ke tenda, dimasukin nih, digotong sama anak-anak masuk ke dalam tenda. Nah yang lain pada keluar, gue pun sebetulnya mau keluar pada saat itu, cuman ditahan sama si Mamang gue ini, ditahan sama Mamang gue. Udah lu jangan keluar lah, kata gue. Kenapa jangan keluar? Udah lu jangan keluar, tutupin nih. Yang lain tuh pada di luar semua, gua ya sama Mamang gue ini ngambil air, dia tuh kayak ngebacain doa kan, dan dia nyuruh ke gua buat ngejulurin tangan kayak gini. Dan pas lagi ngejulurin tangan ini, tiba-tiba Mamang gue tuh kayak air yang udah dibacain doa sama dia dikucurin ke tangan gua. Dan Mamang gue ini bilang, lu usap dah mukanya. Nah, usap mukanya. Mamang gue ngomong, lu usap mukanya, udah sampai muka aja, sampai sini, sampai dagu, jangan kayak yang aneh-aneh. Ya Mamang, emang kalau aneh-aneh ngapa sih orang lagi pingsan ini? Tiba-tiba gue disentil dong, petak gitu kan. Ya lah, iya Mang, bercanda, gue bilang. Gue kan aneh ya, maksudnya nyuruh tiba-tiba random aja. Tau gue juga
nggak tahu harus kayak gimana. Tapi karena memang udah disuruh, ya udahlah gue nurut-nurut aja. Dan lu tahu pas ketika gue ngusapin mukanya kayak gini, set, baru juga kelihatan dainya. Yang tadinya mukanya putih, mulus, cakep, bening gitu, tiba-tiba berubah hitam tuh, set. Dan lu tahu pas kelar ngusap, sosoknya itu berubah jadi nyeremin banget. Gue sampai kepental ke belakang tenda. Astagfirullahaladzim. Bukan kepental gara-gara dorong sama demit ya, atau dijailin sama mamang gue, tapi gue kaget gara-gara kok tiba-tiba bisa berubah. Dan dari situ gue nanya ke mamang, ini apaan gitu. Dan dari situ mamang gue bilang, udah lu jangan berisik. Udah pokoknya nanti gue bakal jelasin. Ya gue penasaran kan, gue terus maksa, ini apa gitu. Tapi mamang gue lagi-lagi nggak mau ngejelasin. Tapi ya udahlah. Akhirnya mamang gue tuh bilang, udah pokoknya nanti lu bakalan tahu sendiri lah. Gue nggak bakal ngasih tahu sekarang. Ya udah tuh dari situ, ya udah kita keluar tenda dan tendanya tutup. Dan kalau bisa teman-teman lu yang lain jangan yang namanya masuk ke dalam ini, apalagi salah satu temen gue yang bawa si 2 cewek ini, yaitu si Doni kan. Nah pas sudah lagi kita keluar, sampai kita ngobrol-ngobrol, si temennya si Doni ini dia tuh sempat khawatir karena dia kan yang bawa, takutnya anak orang itu kenapa. Dan gue pun bilang ke si Doni, gue bilang, udah lu nggak perlu khawatir, mereka istirahat karena kecapean aja. Kalau diganggu yang ada nanti tidurnya cuma sebentar dan malah kepala mereka pusing. Gue bilang tuh kayak gitu kan. Dan setelah dijelasin kayak gitu, akhirnya ya mereka agak tenang lah. Dan lagian juga mereka percaya bahwa di sini ada mamang yang jagain gitu kan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dan nggak kerasa setelah ngobrol-ngobrol itu kita sempat masak lagi, makan-makan, dan sampai kurang lebih pada saat itu tuh jam 9 kita masih ngobrol lagi. Sempat ada beberapa yang nanya kok nggak keluar, kok nggak dikasih makan, dan gue pun bilang udah nggak apa-apa gitu aja. Nah setelah udah ngobrol kayak gitu, tiba-tiba mamang gue bilang, Sul apaan? Yuk kita nyari burung. Ya lah mang, gue bilang mager banget deh nyari burung malam-malam kayak gini. Udah ngobrol aja, slow aja. Dari situ tiba-tiba mamang gue matanya melotot dong. Dan gue dari situ baru sadar ternyata mamang gue nyuruh kayak gitu tuh karena kita akan pergi ke salah satu tempat. Dan gue pun kayak, oh iya mang, gue bilang kita bakalan ngambil burung yang ada di bawah ya, atau di tempat dimana kita ngambil air gitu kan. Iya di situ. Akhirnya pas lagi kita ngobrol-ngobrol kayak gitu dan gue pun nembalin si mamang terus, si dukun ini dipanggil lah sama mamang, Gun sini dah. Panggil, nggak tahu tuh ngomong apa. Gue pun nggak kedengeran, sama anak-anak pun nggak kedengeran, kayak bisik-bisik. Dan dikasih garam untuk ditaburin ke sekeliling tenda ini. Dan pas lagi naburin garam itu, kita semua tuh sempet aneh kan. Dan dalam hati gue pun, wah kayaknya ada sesuatu yang ganjil nih gitu. Tapi ya udahlah, tuh ada mamang gue masih percaya lah dengan mamang gue yang satu ini gitu. Nah, dari ngobrol-ngobrol kayak gitu, akhirnya gue mau berangkat. Gue bawa air, bawa rokok. Dan pada saat itu gue ngajak beberapa teman biar tidak ada kecurigaan gitu kan. Gue bilang, mau ikut nggak? Mereka tuh bilang, enggak deh, kita di sini aja. Mereka pun selain ketakutan, tahu bahwa mereka nantinya bakalan dijailin gitu kan. Nah dari situ akhirnya gue berangkat jalan nih. Dan alasannya kenapa ngajak gua, takutnya di tenda itu ada sesuatu gangguan gaib. Kalau ngandelin lu atau ngandelin gua nih, mamang gua ini nggak percaya. Jadi takutnya kenapa-napa, justru malah nanti bikin rusuh atau bikin kepanikan gitu kan. Nah gue bilang, terus kalau dukun kan agak sedikit paham. Lalu mau tuh kan? Ya udah deh, kagak dah, gue ngikut dulu aja. Gue lanjut lagi jalan, dan pas lagi jalan kayak gitu tiba-tiba mamang gue bilang, lu denger nggak? Denger apaan? Makanya lu punya kuping apa dikorek, dia bilang gitu kan. Ya denger apaan mamang gue bilang. Ya makanya lu denger apa enggak? Apaan ya? Karena gue takut dipelototin kan, gue bilang. Iya gue denger. Dan dari situ kuping gue disentil lagi. Total. Lu kalau memang nggak ngeliat, nggak tahu, ya udah, lu nggak perlu bilang tahu. Ya lagian tadi gue bilang nggak tahu, gue salah. Sekarang giliran gue bilang iya tahu, salah juga. Mamang gue tuh cuma bilang, ya gue mah cuma mau ngetes lo doang. Yaudah ya jalan lagi lah kita. Jalan lagi, dan pas di sepanjang perjalanan itu
tiba-tiba gue kedengeran lagi yang namanya orang minta tolong lagi. Nah kali ini gue bener-beneran denger, walaupun masih samar ya, kecil atau tipis-tipis gitu, tolong gitu. Dan pas lagi kedengeran kayak gitu gue bilang, Mang kayaknya gue ngedenger suara dah, tapi kok pelan ya. Ya udah dengerin. Lu kedengeran lagi nggak? Iya Bang, masih kedengeran ya orang minta tolong. Ya udah yuk kita cari. Carilah. Dan ternyata pas lagi dicari, terus jalannya ke sumber suara itu, dan memang suaranya tuh makin lama makin dekat gitu kan. Mang, ini suaranya makin jelas. Ya udah diem, diperhatiin. Nah sebelum berangkat lagi atau jalan lagi, mamang gue dibilang, pokoknya ntar tugas lu nyari ya. Iya gue bilang tugas gue nyari. Kita lanjut lagi jalan. Dan gak lama mamang gue ini ngerem mendadak, bisa dibilang berhenti ngedadak. Dan lo tahu, di depan gue itu ada sosok kayak bisa dibilang genderuwo kali lah ya, atau buta kayak gitu. Itu sosoknya tuh nyeremin banget cuy. Nah si sosok ini tuh udah tahu tujuan kita tuh mau ngambil 2 cewek ini. Si sosok itu tuh kayak kesel, dan dia ngakuin dan dia bilang, 2 cewek ini gue udah suka, gue seneng, dan gak bisa lu ambil. Mamang gue kesel dong sama sosok kayak beginian. Menurut gue ya elah, ini mah sosok ecek-ecek buat gue gitu, buat mamang gue mah. Tapi gue tetap takut aja cuy. Dan sebelum mamang gue kesal atau marah, lu urusannya nanti sama gue. Dan mamang gue ini langsung bilang ke gue, lu pokoknya cari 2 cewek di area rungkun bambu. Kebetulan pada saat kita ngadep ke depan itu ada sebuah pohon bambu, itu lumayan cukup luas. Dan gue disuruh nyari ke situ. Gue bilang, Mang masa iya gue harus sendirian sih, berdua aja apa sama lu? Ya lah kan gue ngadepin ini, apa mau tukeran, lu mau di sini, gue yang ke sono. Ya udah dah, gue bilang, gue yang nyari dia. Gue tuh sambil ngeliatin aja sosok yang gede itu. Dibilang takut ya takut, tapi gue sadar bahwa ketika ngelihat sosok penampakan itu, gue bersama orang yang bisa dikatakan paham, ngerti, dan bukan orang penakut. Jadinya ya gue juga gak terlalu takut-takut banget. Nah akhirnya mamang gue itu jalan nyamperin si sosok ini. Dia tuh duduk sambil ngeluarin tasbih. Gue agak tahu dia mau ngapain, dan gue pun agak sedikit lari melipir ke tempat rungkun bambu itu. Gue cari, gue muter-muterin itu tempat bambu. Bahkan gue sampai pukul-pukulin, dan gue panggil Mawar Melati. Itu tuh nggak ada yang nembal cuy. Dan gue pun nggak tahu mamang gue ini lagi ngapain, karena memang jaraknya dari tempat si buta ini ke rungkun bambu ini nggak terlalu kelihatan. Karena memang pas gue lagi nyari beberapa kali putaran itu nggak ketemu, gue sempat istirahat di salah satu pohon, agak nyender nih, duduk begini kan, nyantai aja. Dan pas lagi nyender kayak gini, tiba-tiba dari atas pohon bambu itu ada yang turun 2 sosok. Ternyata yang turun itu adalah sosok pocong. Dan yang paling aneh adalah muka dari si pocong ini itu mirip dengan muka yang gua usap ketika di dalam tenda. Ya walaupun gua nggak tahu ya itu si pocong itu atau bukan, kok kayak mirip gitu kan. Masa iya sih? Gue coba lah ngikutin kayak mamang, si Upi gitu kan. Dalam hati gue kayak interaksi, balikin temen gue gitu kan, kayak ngomong gitu. Ternyata si sosok pocong ini tuh diem aja sambil natap ke gue. Justru gue ngerasa tuh makin lama ditatap sama mereka tuh bukan makin seneng gitu kan. Ditatap sama cewek cakep ya enak, tapi ditatap sama sosok kayak ginian tuh ya bikin bulu kunduk merinding kan. Gue udah ngomong, gue udah nego dan lain-lain, sosok pocong itu kayak diem aja. Ya elah, kok gue bisa-bisanya gitu kan. Sosok pocong ini nggak mau hilang. Sedangkan kalau sama mamang sama yang lain tuh kayak mereka gampang-gampang aja diajak ngobrol, diusir. Bahkan pada saat itu gue baca surat yang gue hafal sampai surat ayat kursi gue baca, si sosok itu tuh bener-bener nggak mau hilang. Dan gue bingung kan, ya Allah kayak gimana ya. Tadinya tuh gue tuh udah lumayan mulai ketakutan karena si sosok 2 pocong ini yang tadinya awalnya diem dekat pohon bambu, tiba-tiba tuh kayak melayang ngedeketin ke arah gue. Anjir, kok makin ngedeketin gue gitu kan. Gue perhatiin terus. Gue tuh rencana pengen yang namanya nutup mata kayak gini kan. Tapi yang gue takutin adalah
gue takut untuk patah, tiba-tiba udah ada di depan. Aduh gimana ya, jadi kayak gue tuh bimbang dan ragu. Aduh tutup jangan sampai deh, ayo udah deh kagak. Dan pas lagi si pocong ini nyamperin ke gue nih cuy, set, tiba-tiba ada suara geraman dari kayak hewan buas itu. Dan gue nengok dong, yang tadinya gue fokus ke pocong, gue nengok, set. Dan lu tahu pas ngeliat, ternyata ada sosok macan. Gue bilang, kok ada macan? Sebetulnya pas pertama kali gue ngeliat tuh gue nggak terlalu berpikiran kalau itu tuh macan. Tapi kan kelihatan pakai headlamp kan, kok macan ya? Dari sini gue mulai nengok lagi ke depan, si sosok pocong ini itu tuh tiba-tiba hilang cuy. Setelah ngedenger suara geraman itu, gue nggak tahu ya, mungkin itu salah satu penolong. Tapi pada saat kondisi di situ, gue tuh ketakutan. Ya memang pocongnya hilang, tapi di belakang gue macan. Dan gue pun belum pernah ngedenger rumor yang namanya ada macan di bukit itu. Ya gue tahu sih kadang-kadang bahkan babi atau monyet atau macan itu bisa aja sesekali turun gitu. Tapi jarang banget. Kalau untuk ke kampung apalagi bukit tersebut, ya paling mungkin ada tuh kayak cuman babi doang lah. Tapi kalau macan tuh belum pernah ada beritanya. Dan gue bingung kan, sampai akhirnya gue mau coba bangun, ternyata gue gak bisa bangun cuy. Gue tuh seolah-olah kayak diem aja matung. Dan alhamdulillah ketika gue gak tahu dapat kekuatan mana, gue bisa bangun. Dan pas gue lihat ke depan, itu ada 2 sosok cewek. Yang gue lihat adalah kok mirip pakaiannya tuh dengan si Mawar dan Melati ini. Gue penasaran dong, walaupun dengan setengah takut kan. Gue takutnya tiba-tiba itu pocong lagi cuy. Dan sosok macan yang di belakang gue ini masih ada, masih kayak ngegeram gitu. Ya akhirnya ya udahlah, gue nyelamatin 2 orang cewek ini. Gue jalan pelan-pelan dan pas sampai di tempat si cewek ini, gue masih belum berani Noel. Gue namanya apa ya, diinin pakai kayu lah, ditoel-toel pakai kayu. Mawar Melati bangun, Mawar Melati bangun. Mawar Melati ini nggak bangun cuy. Dan gue tuh dipanikin dengan sosok macan yang ngegeram di belakang gue. Sampai akhirnya gue mukul-mukulin. Pada saat itu gue kerasa banget sih, mukul ini cewek keras banget. Bunyi cuy masalahnya, pluk-pluk gitu, kayak gimana sih begini. Itu kenceng, aduh gimana ya. Dan gak lama alhamdulillahnya mereka siuman. Mereka bangun dan gue langsung tawarin minum. Dan dari situ mereka tuh sebenarnya sebelum bangun ini sempat ketakutan dan nyangka kalau gue ini demit gitu kan. Ya muka gue namanya juga muka kayak begini kan, jadi wajar aja disangka demit. Tapi sampai akhirnya gue ngeyakinin mereka bahwa gue ini manusia dan gue ini Samsul gitu kan. Dan mereka percaya. Gue kasih minum. Dan mereka pun langsung gue pergi kan. Gue bilang yuk cabut. Dan pas lagi mau cabut kayak gitu, tiba-tiba itu sosok macan ngegeram lagi. Dan ketika ngegeram, mereka berdua nengok dong, set. Dan pas lagi nengok kayak gitu, salah satu dari mereka itu pingsan. Loh. Salah satunya lagi sebetulnya pengen cabut, cuman keburu gua tarik. Dalam hati gua, kalau memang niat lu mau bantuin gua tadi, ya udah gua makasih. Tapi tolong kalau lu baik sama gue, tolong pergi dari sini. Karena nih 2 orang ketakutan ngeliat lu. Dalam hati gue tuh bilang kayak gitu kan. Dan gak lama si sosok macan itu beneran pergi cuy. Pergi aja gak tahu kemana. Pergi. Dan gue bingung kan, anjir masih ya gue ngegendong sih. Dan kalau gue ngegendong juga takutnya disangka ngapa-ngapain kan. Ya udah deh, gue minta tolong lah ke salah satu temennya ini. Gue bilang yuk bantuin gue mapah gitu kan. Maksudnya ya bantuin buat mapah dia. Ya udah ayo. Akhirnya gue berdua itu mapah. Dan sampailah gue di tempat dimana mamang gue ini jongkok cuy. Tempat mamang gue ini sila duduk gitu, yang sebelumnya ngadepin si sosok buta ini. Dan dari situ gue ngeliat kok mamang gue nggak ada, ngilang. Gue ngeliat bahwa di situ ada bekas kuntung rokok. Gue percaya kalau mamang gue bekas di sini dan mungkin dia lagi pergi kemana, entah kemana. Dan gue pun pede aja, ya udahlah gue nunggu di sini karena gue pun nggak kuat kalau harus mapa dia berdua gitu kan. Yaudah kita tunggu di sini ya, nungguin mamang. Gue nungguin beberapa menit dan gak lama, lu tau nggak, mamang gue mendadak ngagetin gue berdua dari belakang. Ayo lu,
Dan yang paling parah adalah si sosok cewek ini atau cewek yang masih sadar yang bantuin gue mapah itu tiba-tiba pingsan. Dan di situ gue sendirian dan gue pun langsung ngoceh-ngoceh. Mang, lu mah ada-ada aja Mang, gue bilang. Ini anak orang tadi udah ngeliat macan, sekarang lu kagetin. Gue juga tiba-tiba pingsan, lu mau kayak gimana? Ayolah, lu mah gak bakal pingsan kali, dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, Mang, ini gimana anak orang pingsan? Lu obatin apa? Lah emang gue dokter, dia bilang. Ya udah biarin aja, udah kita nyebat aja dia bilang kan. Kesini anak orang, udah nggak apa-apa, ntar juga sadar sendiri. Emang iya udah ntar sadar. Ya gue ngopi namanya ngerokok gitu kan, sambil nyemil rokok. Dan gue tanya, terus sosok mana yang tadi lu hadepin? Udah cabut dia. Terus kenapa dia gangguin kita? Jadi si sosok ini adalah senang dengan kedua cewek ini dengan alasan bahwa si dua cewek ini yaitu pakai susuk cuy. Dan menurut mamang gue nggak tahu susuk apa yang dipakai, tapi daya pikatnya tuh bukan sebatas ke manusia doang, tapi ke bangsa lelembutan juga. Oh kayak gitu, pantesan aja gue bilang gue punya firasat jelek dengan si cewek ini. Pas awal ngeliat pun kayak kok ada sesuatu yang beda ya, walaupun gue nggak tahu gitu kan. Terus gimana? Ya udahlah nggak apa-apa, nanti kalau emang udah sadar kita ceramain aja, gue ceramain, dia bilang. Ya udah dah, kalau bagian nyeramain mah lu aja. Nah nggak lama ternyata mereka berdua ini alhamdulillah siuman gitu kan, kayak bangun dan gue pun langsung ngasih minum. Dan pada saat itu gue nggak nanya-nanya, justru mereka berdua tuh disuruh istirahat dulu. Dan mereka tuh sempat kayak nengok kiri kanan kayak ketakutan mungkin ya. Dan lagi-lagi gue berdua tuh ngeyakinin, udah tenang aja, lu udah aman semua kok, insya Allah gak akan kenapa-napa. Nah dari obrolan panjang ngalir ngidul kagak jelas dan kelihatannya pun mereka udah segar bugar, barulah gue ngomong. Dan mamang gue sih yang paling vokal tuh. Mamang gue tuh bilang, Neng, makanya Neng, wajah Neng kan udah cantik nih, udah cetar membahana banget gitu kan, ngapain sih pakai susu? Mereka tuh langsung seolah-olah kayak malu, kok bisa tahu gitu kan. Gitu ya, mereka tuh nggak sempet nembal atau nimpalin omongan mamang gue ini. Dan dari situ pun diceramain abis banget. Ya beda lah kayak nyeramain gue, tapi dengan nada yang lembut kalau ke si cewek ini. Dari situ pun si ceweknya pun kayak nyesel. Iya Mang, insya Allah besok bakalan dicopot, bakalan dicabut, nggak akan pasang susuk lagi gitu kan. Ya situ ngobrol panjang lebar. Sebetulnya gue nggak ada permasalahan diceramain sih, cuman gue males aja kalau nih aki-aki satu udah ceramah itu bisa sampai subuh. Dan gue pun paling menghindari itu. Kalau gua nih yang diceramain, gue pergi itu bisa-bisa di di sliding kali kaki gue biar kagak bisa pulang. Tapi kalau orang lain ya mau gimana, gue bilang Mang udah kali, gue bilang nggak usah lama-lama. Yaudah yuk, ayo ini kita lanjut jalan lagi. Dan singkatnya kita sampailah di area camp. Nah pas sampai di area camp, gua kira itu masih rame. Dan ternyata yang ada di area camp itu cuman ada dukun sama si kuncen doang. Kok gue bilang tumben malam pertama udah sepi, kan harusnya mereka masih pada ngobrol nih. Akhirnya kita jalan dan mereka tuh nggak banyak nanya lah, mungkin udah diceritain juga sama si dukun gitu kan, si kuncen yang terutama yang nggak tahu apa-apa gitu, mungkin udah diceritain nih. Ya udah kita duduk, dan pas lagi duduk kayak gitu gue tuh nyuruh atau yang lain pun nyuruh, ya udah kamu istirahat aja. Ya udah istirahat kan, istirahatlah dia jalan mau masuk ke tenda. Sebelum mau masuk ke tenda, gue tuh udah kayak manggil lagi sama mereka berdua nih. Gue bilang tar dulu dah gue bilang gitu kan. Akhirnya ditegur sama si dukun sama si kuncen, lu ngapain sih orang mau istirahat tiba-tiba disuruh ntar dulu. Ya gimana ya, gue mau ngomong bahwa di dalam tenda itu kan ada sosok yang gue bilang nyeramin kayak pocong itu kan. Gue takutnya mereka masuk ntar mereka ngejerit. Nah tapi mereka tuh gue tuh diingetin sama Bang, udah biarin aja, nggak akan ada apa-apa kok. Ya dari situ ya udah deh jalan tuh kedua cewek itu jalan. Dan ketika mereka masuk ke dalam tenda, ternyata memang tidak ada jeritan ketakutan gitu. Oh iya, berarti sosok itu udah hilang kali ya. Di situ gue ngobrol tuh sama anak-anak, sama si dukun sama si kuncen. Ngobrol dan gue bilang, kok tumben dah anak-anak udah pada tidur. Iya, mereka udah pada tidur, orang gue kasih obat tidur. Anjir, gue bilang,
lu dapat obat tidur dari mana, beneran lu obat tidur? Dia sampai temen gue deh sampai ngasih unjuk, nih obat tidurnya gue boleh beli kemarin. Kok lu udah beli sih? Ya buat jaga-jaga aja, sebenarnya sih gue buat ngejailin mereka aja gitu kan. Anjir lu niat banget, gue bilang. Dari situ ya akhirnya kita ketawa-ketawa. Dan pas dari obrolan ketawa-ketawa itu mama gue bilang, nanti gue subuh bakalan balik, tugas gue udah kelar ya. Di kata gue tiba-tiba main balik-balik aja. Kenapa nggak 1 malam lagi? Karena kan emang kita rencana 3 hari 2 malam kan. Gue bilang kenapa pulang sih, biar ada yang bisa gue suruh-suruh. Ya lalu sama orang tua nyuruh-nyuruh mulu. Dah tugas gue kayak gitu doang. Gue takutnya lu kenapa-napa doang. Gue mah sayang sama saudara, dia bilang. Alah lebay banget, gue bilang. Dah kalau mau pulang aja. Ya udah minta uang jalan, dia bilang. Uang jalan apaan lagi sih? Ya buat beli rokok ntar jalan. Akhirnya ya gue kasih lah duit gitu kan. Dan pas udah subuh pun memang gue ini ya balik. Nah pada saat itu ternyata menurut pengakuan dari si Mawar sama si Melati ini, ketika kenapa mereka bisa pindah tuh, pas lagi pingsan itu mereka masukkan ke dalam tenda dan nggak tahu kenapa tiba-tiba penglihatan mereka tuh kayak gelap, dan mereka tuh langsung sampai di rungkun bambu itu dan kondisinya itu gelap, mereka nggak bisa kemana-mana juga. Jadi mereka nggak tahu mereka keluar tenda lagi atau mereka pingsan atau kayak gimana tuh nggak tahu. Dan menurut mamang gua pun itu mereka kayak ditukar cuy. Jadi sosok yang demitnya masuk ke dalam tenda, yang itu ya dibawa ke sono. Dan dari situ pun gue baru paham kan. Oh ya udahlah, walaupun gue juga kayak percaya dan enggak kan, tapi ya gue ngeliat sendiri gitu. Makanya dari situ iya deh benar mungkin. Nah dan di malam keduanya itu alhamdulillah cuy, kita nggak ada gangguan sedikit pun, mulai dari ketawa kunti, pocong itu nggak ada. Justru kita senang-senang aja gitu kan. Dan setelah dari camp itu akhirnya kita pulang, dan kita pun pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada obrolan apapun, yang tahu cerita itu adalah cuman gua, Mamang, Mawar, Melati, Dukun sama si Kuncen doang. Dan sisanya tuh nggak ada yang diceritain pada saat itu tuh. Nah kita udah pulang bubaran, dan gak lama beberapa hari kemudian 2 cewek ini datang. Set. Dan pas lagi datang ini, yang gua lihat di awal itu memang cantik, tapi kok pas datang lagi kok makin cakep nih cewek gitu kan. Ternyata 2 cewek ini ngebawain makanan, ucapan terima kasih karena pada saat ngecamp itu dibantuin gitulah, intinya ya di backup banget gitu. Iya sih, dan minta salam juga buat ke Mamang. Gue bilang gak usah maki aki mah, ya udah nih ada sedikit rezeki buat Mamang. Ya udah gue ambil, dan duitnya pun udah gue kasihin ke Mamang pada saat itu tuh buat gantiin duit rokok gitu kan, padahal tapi lebih gedean pada saat itu. Nah udah dikasih duit gitu, dan gue pun nanya, lu kok pakai susuk lagi? Mereka tuh cuman senyum doang, tidak menjawab iya, tidak menjawab enggak juga. Ya udahlah suka-suka lu. Dan dari situ mereka pulang, dan gue pun sempat ketemu Mamang, dan Mamang pun nanya. Gue bilang, Mamang tuh kayak bilang itu bocah berdua udah lepas. Ya gue nggak tahu sih, mereka kemarin sempat datang dan katanya sih mungkin udah, tapi gue nggak tahu juga. Ya udahlah terserah mereka, kata Mamang tuh. Yang penting kita udah ngingetin, ya mereka mau pasang lagi ya syukur, enggak juga ya alhamdulillah. Dan udah dari situ ya gue pun nggak terlalu akrab banget dengan si 2 cewek itu ya, walaupun ya seneng sih orang mukanya cakep ya, sampai sekarang masih ada lah silaturahmi, masih sempet ya kontek-kontekan juga di kontak gitu kan. Nah mungkin cuy ceritanya cukup sekian aja kali ya. Buat lo yang penasaran sama giveaway gua, lu pokoknya wajib baca deskripsi, dan nanti pun gua bakalan posting di Instagram juga, dan di story Instagram gue juga, WA, dan semuanya lah sosmed gue pokoknya bakalan gua cantumin gitu, bakal gua kasih tahu. Yaudah, gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.